Yogyakarta, provinsi yang dinobatkan memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia, masih tak lekang menyimpan 1001 masalah. Kota pelajar yang dikenal sebagai masyarakat yang beradab, tak juga memiliki linear dengan kesejahteraan masyarakatnya. UMR rendah menjadi isu yang paling santer di antara provinsi-provinsi di Indonesia, yang membuat masyarakat Yogyakarta harus menemukan berbagai cara untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah alih profesi menjadi juru parkir. Pungutan yang seringkali diimplementasikan di berbagai lini kehidupan membuat sebuah asinkronisasi antara fee dependent dan juga income masyarakat. Terlebih dalam wilayah sekitar kampus yang banyak dipenuhi oleh para mahasiswa yang masih berada dalam status passive income. Adanya kontradiksi kepentingan atas satu permasalahan yang sama membuat kami berniat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut tentang Yogyakarta, juru parkir, dan mahasiswa. Fenomena tersebut lahir dari sebuah keresahan yang sama mengenai kesejahteraan masyarakat. UMR rendah menjadi bola salju yang terus menggelinding, menciptakan efek berkesinambungan menjalar hingga tiap lini masyarakat. Juru parkir dan pungutan liar lahir dari sebuah masalah mata pencaharian utama yang tidak bisa menjawab pemenuhan kebutuhan hidup, atau bahkan justru income juru parkir itu sendiri yang lebih menjanjikan daripada bekerja secara tetap. Kebutuhan juru parkir tersebut tidak dapat dijawab oleh para konsumen yang mayoritas berasal dari lapisan masyarakat kelas bawah. Penghasilan pas-pasan membuat mereka pun seringkali enggan ataupun terpaksa dalam membayar retribusi tersebut. Ditambah lagi migrasi pendidikan dengan pelajar luar daerah dengan passive income yang sama sekali tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Seringkali terjadi konflik kepentingan antar berbagai pihak memperkeruh suasana sehingga tak ada atau kesepakatan yang dapat dijadikan solusi. Kami melakukan penelusuran di salah satu wilayah tempat mahasiswa Universitas Gadjah Mada paling masif melakukan interaksi dan transaksi kepada masyarakat. Kelembangan sebagai pusat kuliner dan kebutuhan hidup masyarakat menjadi ladang subur menjamurnya juru parkir. Kami melakukan wawancara dengan salah satu juru parkir Kelembangan bernama Pak Pujo. Saya penerbitan kadang-kadang kalau ada minta tolong apa jenis terus apa membeli indeks itu ya datang tadi. Tapi yang kotor ini dari hari keterangan hari biasa tuh ya kadang kemarin tuh apa 30 terus 3 dan 1 sampai coba 6 data-data ya nanti lah data aku ada paling data kan sitipan tambah data malam tuh ya atau lumayan berapa 80. Oh tapi kan mentam kami jam ya tatian ini kan ini dipungut 1 bulan per harinya 3.000 nanti masuk apa FT 4 orang ini bayar bintang ya tiap tadinya 3 itu dan kalau sebulannya 70 berarti kira-kira 280.000 per bulannya. Nah, berapa itu nanti ada dikanya untuk masuk tadi ya dan tumbelan kita untuk berbeda tumbuhan lagi untuk berempat. Pak Pujo merupakan masyarakat lokal Kelembangan yang menggantungkan hidupnya dari retribusi parkir. Kadangkala jika ada yang memiliki permintaan, beliau akan mencari penghasilan tambahan dari serabutan. Beliau bekerja tiap hari dalam satu shift dari pukul 1 hingga 5.30 sore dengan rata-rata penghasilan Rp30.000. Namun di beberapa waktu seperti weekend dan hari besar, Pak Pujo dapat bekerja lebih dari shift yang telah ditentukan dan mendapatkan penghasilan hingga Rp80.000. Namun dalam pengelolaannya, terdapat retribusi yang harus Pak Pujo berikan kepada RT dan RW setempat sebesar Rp3.000 per harinya. Tak jauh dari lokasi Pak Pujo, kami juga menyoroti gerombolan juru parkir di GOR Kelembangan yang kami asumsikan sebagai juru parkir resmi dari pemerintah daerah. Kira-kira anak saya masih kecil, berarti sekitar 18-17 tahun yang lalu mungkin. Ya tambahan juga nanti kan dia punya pekerjaan yang lain. Kalau saya sendiri terus terang istri saya kerja di tempat ibu saya jualan kuda. Kalau teman-teman rata-rata itu kayaknya ikut ojek online. Ada yang punya usaha sendiri juga di rumah. Kalau di sini yang parkir di GOR ini kebetulan semua warga masyarakat Kelembangan. Berarti ini merupakan suatu inisiasi daripada masyarakat Kelembangan itu sendiri aja. Pengelolaannya di Paguyuban Parkir GOR Kelembangan. Kalau setorannya nanti juga ke Dinas Perhubungan terus ke warga masyarakat kampung juga ada kontribusinya. Jadi kalau misalnya kampung RW 02 Kelembangan mau bangun, kita biasanya juga ikut partisipasi. Terus kalau ada keluarga yang sakit, kita juga sedikit-sedikit ada dana untuk warga masyarakat yang sakit. Ya kalau untuk keluarga terus terang kalau saya membantu, istilahnya di samping istri saya juga kerja di tempat ibu saya dulu kerja. Tapi udah 2 tahun ini sampingan saya udah hilang, saya cuma andalannya cuma parkir ini. Dulu pernah kerja jadi serabutan di TK sekitar 19 tahun. Jadi saya sampingannya dulu kerjanya parkir. Sekarang kan udah nggak kerja di TK lagi. Karena inisiatif saya mengundurkan diri. Awal-awal saya keluar itu saya pengennya punya usaha sendiri. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Pak Wardianto merupakan juru parkir paling senior dari Paguyuban Juru Parkir GOR Kelembangan yang telah mengabdi sekitar 18 tahun. Sebelumnya, Pak Wardianto bekerja sebagai tim operasional di salah satu PAUD selama 19 tahun. Namun dalam 2 tahun terakhir, beliau resign dengan adanya niatan untuk menjadi pengusaha.
Namun niatnya hingga saat ini masih terkurung, menjadikan juru parkir sebagai mata pencaharian utama. Mayoritas juru parkir Gor Kelebengan menjadi juru parkir sebagai pekerjaan sampingan dengan pekerjaan utama sebagai ojek online maupun usaha mandiri. Juru parkir tersebut berasal dari masyarakat Kelebengan itu sendiri berdasarkan inisiatif. Pengelola paguyuban parkir Gor Kelebengan memiliki retribusi kepada Dinas Perhubungan dan RT RW setempat untuk dapat dipergunakan sebagai dana bantuan masyarakat dan pembangunan. Hal tersebut cukup memberikan dampak ekonomi yang cukup baik untuk warga setempat. Namun, di balik signifikansi ekonomi bagi masyarakat di lini juru parkir, terdapat keresahan masyarakat yang juga tak dapat diindahkan. Seperti Mas Bintang yang merasa terganggu dengan adanya juru parkir dengan perubahan perilaku mahasiswa saat ini yang cenderung cashless dan tidak memiliki uang kecil. Walau tak dapat dipungkiri, juru parkir juga memberikan benefit seperti menaik motor, menyeberangkan, atau membuat habit baru untuk berjalan kaki. Kendati pun demikian, utilitas masyarakat terhadap juru parkir masih sangat minim. Cukup mengganggu dan menghambat ya, karena kadang kan pas kita lagi pengen makan, pengen belanja, terus kadang juga gak bawa cash kan, karena kita masih kan lebih seringnya pakai e-wallet dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya tukang parkir ini kita agak pusing nih, kadang kalau gak bawa cash gimana itu, akhirnya kadang sebelum mau kemana-mana harus mempertimbangkan dulu nih, akhirnya harus mempersiapkan cash dan sebagainya buat ngurusin cuma tukang parkir doang gitu. Dan kadang nggak ada cash yang kecil gitu. Jujur kalau benefit ada ya, ada, cuman nggak terlalu besar dan nggak terlalu butuh sih, karena menurut sampai sekarang tuh masih aman-aman aja gitu, meskipun tanpa tukang parkir. Bahkan kadang lebih senang kalau ada tukang parkirnya gitu ya. Tapi at least kalau ada tukang parkir pun saya harus dapat benefit lah, minimal membantu narikin sepeda saya, karena kan kalau mau keluarin sepeda motor cukup susah gitu ya. Untuk sekarang sudah saya minimalis dengan cara nggak sering-sering pakai sepeda motor kalau keluar gitu. Hari ini jalan kaki kalau kesini, jadi mengurangin kos. Tapi kalau dihitung ya seminggu 2.000 lah. Hal yang sama dirasakan Mas Amal yang memberikan nilai keberdampakan 2 dari 10. Tak dapat dipungkiri bahwa masih saja ada oknum juru parkir, baik legal maupun ilegal, yang tidak berkontribusi apapun. Mahasiswa dan masyarakat rata-rata mengeluarkan biaya 6 hingga 10.000 per harinya untuk retribusi parkir, dan terdapat signifikansi jika terjadi di hari libur maupun tempat wisata. Dari responden kami mengusulkan adanya pembayaran parkir yang dilakukan oleh warung ataupun resto yang telah terinklut pajak, ataupun pengelolaan juru parkir yang lebih ketat oleh Dinas Perhubungan untuk menghindari adanya pungutan liar. Sebenarnya tukang parkir ini cukup membantu saya kalau misal saya lagi malas ngeluarin motor di Warmindo gitu. Cuman kadang-kadang ada tukang parkir yang sama sekali nggak bantu. Tergantung ya berapa kali saya keluar. Kalau sehari biasanya saya keluar 2-3 kali ke Warmindo atau ke coffee shop. Biasanya ada tukang parkirnya juga. Jadi sehari kurang lebih 2-6 ribu gitu untuk tukang parkir. Cuman kalau kita berangkat ke alun-alun kidul atau ke tempat-tempat wisata gitu, biasanya parkirnya 3.000 sampai 5.000. Kalau secara subjektif nggak terlalu besar ya, karena itu cuman bantuin kita buat ngeluarin. Cuman kadang-kadang kalau di tempat yang jalannya besar dan butuh diseberangin tukang parkir gitu, lumayan berdampak sih. Kalau sejauh ini aku ngelihat ya, paling kalau digambarkan angka 1-5 ya 2 lah. Sebenarnya setahu saya udah dikelola sama salah satu dinas ya. Cuman memang kita perlu lebih ketat lagi pengelolaannya, karena kadang-kadang ada tukang parkir yang ternyata bukan tukang parkir dari dinas. Dan pun regulasi dari berapa uang retribusi yang harus dikasih itu juga kayaknya perlu diperhatikan deh sama pemerintah. Masalah tersebut tak terlepas dari masalah kemiskinan di Yogyakarta. Sebagaimana yang dilansir oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2024, Yogyakarta menempati peringkat ketiga UMP terendah sebesar Rp2.126.000. Dalam data lain yang dilansir oleh BPS, Yogyakarta mengalami fluktuasi kemiskinan di tahun ini sebesar 10,83%. Cukup jauh dari persentase kemiskinan nasional sebesar 9,03%. Kemiskinan tersebut nampak pelik jika kita berkaca dari Indeks Pembangunan Manusia Yogyakarta yang menempati peringkat kedua sebesar 81,55% di tahun 2024. Bahkan, lebih anehnya lagi, juru parkir kini menjadi profesi alternatif yang menjanjikan. Sebagaimana terjadi di salah satu wilayah parkir Yogyakarta, sebuah gugus juru parkir dapat meraup omset hingga Rp550.000 per harinya. Jika dikonversikan selama 1 bulan, akan mencapai 16,5 juta, yang berarti hampir 8 kali dari UMP Yogyakarta. Nominal besar tersebut sebenarnya telah menjadi setengah jawaban bagi kemiskinan Yogyakarta jika benar-benar dapat melakukan intervensi pengelolaan dalam sektor informal. Tak dapat dipungkiri, aktivitas sektor informal mencapai 55% dengan omset yang begitu besar dan tidak bisa dikalkulasi. Perlu adanya regulasi yang ketat dari pemerintah bagaimana melakukan intervensi terhadap kelompok-kelompok yang melakukan pengelolaan sektor informal guna mendapatkan saham atas pengelolaan tersebut. Yang harapannya, pendapatan daerah tambahan tersebut dapat dialokasikan sebagai subsidi masyarakat untuk dapat lebih memudahkan dalam retribusi di provinsi di Yogyakarta. Karena Yogyakarta bukan hanya tentang saya dan kamu, tetapi tentang kita semua.